Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Siapkan cemilannya, dengarkan baik-baik, dan ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama David. Saat itu ia sedang menunjukkan sebuah video resepsi pernikahan kepada kliennya. Dan ia bermaksud menunjukkan video itu sebagai contoh hasil kerjanya, yaitu sebagai seorang fotografer. Sementara itu, klien yang melihat hasil kerja David merasa senang dan tertarik untuk menggunakan jasanya itu. Adegan berlanjut di sebuah restoran saat David sedang merayakan ulang tahunnya. Di sini David dikejutkan oleh kedatangan istrinya di acara itu. Karena setahu David, istrinya pada hari itu sedang sibuk bekerja seperti biasanya. Namun istrinya yang berprofesi sebagai pramugari menyempatkan diri hadir di acara itu. Istrinya tersebut bernama Kanika. Lalu Kanika mengajak David untuk mencangkul sebagai hadiah spesial darinya. Dan kemudian kalian semua pasti tahu apa yang selanjutnya terjadi. Adegan kemudian berlanjut, terlihat David yang sedang menjalani pekerjaannya. Dan disinilah awal konflik terjadi yang akan membuat usaha David mengalami kebangkrutan. Di mana salah satu karyawannya lalai menjaga file klien mereka. Dan saat itu ia menyimpan tasnya itu di pinggir kolam. Dan dengan polosnya seorang anak kecil datang menendang tas itu hingga jatuh ke dalam air. Akibat dari kejadian itu membuat foto dan video dari acara sakral kliennya itu hilang karena file penyimpanannya telah rusak. Kemudian David pun memberitahukan hal itu kepada kliennya. Namun karena kliennya yang tak bisa menerima kejadian tersebut, mereka pun menuntut perusahaan David sebesar 2 miliar. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, David mengharuskan menjual semua aset usahanya. Sementara itu, Kanika sebagai seorang istri yang baik tetap mendampingi David dan selalu menyemangatinya. 2 tahun pun berlalu semenjak kejadian tersebut. David pun kini menjalani hari-harinya sebagai seorang bapak rumah tangga, di mana saat istrinya sedang bekerja di bandara atau di pesawat, ia sendiri sibuk dengan pekerjaannya di rumah, seperti membersihkan rumah dan memasak. Lalu Kanika yang melihat keterpurukan David berinisiatif meminta pertolongan pada mitra usaha suaminya itu. Akan tetapi David terlihat kehilangan semangat untuk bangkit dan memulai kembali usahanya. Malam harinya ketika akan tidur, Kanika mengalami mimpi sedang mencangkul dengan seorang pilot yang bekerja satu maskapai dengannya. Keesokan harinya terlihat Kanika sedang bersama sahabatnya. Di sini Kanika menyangkal semua tuduhan dari sahabatnya itu yang menuding kalau ia sedang menjalani hubungan dengan pilotnya. Namun tingkah laku dari Kanika dan pilotnya semakin terlihat jelas, di mana pilotnya itu yang bernama Stephen selalu memberikan perhatian lebih kepadanya. Hingga saat setelah selesai bekerja, Stephen yang tahu kalau Kanika telah memiliki suami tetap nekat mengantarnya pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, David yang sudah rindu dengan istrinya meminta jatah mencangkul mingguannya. Namun Kanika menolak untuk memberikannya. Hal itu pun membuat David curiga karena Kanika sebelumnya tak pernah menolak. Dan ia kemudian mengecek ponsel istrinya itu dan melihat chat mesra Kanika dengan Stephen. Di suatu malam, David memutuskan untuk ikut makan malam yang diadakan oleh Stephen di sebuah restoran. Di sini ia pun melihat istrinya yang selalu tersenyum bahagia ketika melihat Stephen berbicara. Hal itu pun membuat ia semakin marah. Hingga saat setelah sampai di rumah, mereka berdua pun bertengkar hebat. Di mana David menuduh istrinya kalau sudah dicangkul oleh Stephen. Namun tuduhan itu malah balik membuat Kanika marah. Esok harinya terlihat mantan kerja David datang menemuinya. Ia pun datang memberikan David tiket gratis untuk pergi berlibur ke Pulau Sin. David yang memang sedang ingin menenangkan diri langsung menerima tiket itu dan bergegas pergi ke pulau itu. Singkat cerita, terlihat David yang baru bangun dan berada di pinggir pantai. Ia kemudian mencari cincin kawinnya yang tercecer saat mabuk semalaman. Di sini ia pun dikagetkan oleh seorang wanita yang sedang berdiri tanpa apapun. Dan wanita itu bernama Tasya. Ia mengatakan bahwa David yang berada di situ mengganggu ritual yoganya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi. Malam harinya, mereka berdua kembali bertemu di sebuah bar. Niat David untuk meminta maaf atas kejadian tadi pagi diterima oleh Tasya.
Kelakuan dari Tasya yang sangat ceria dan terbuka membuat mereka berdua semakin akrab. Bahkan Tasya dengan percaya diri menunjukkan tarian penggodanya kepada David. Hubungan mereka berdua yang awalnya tidak saling mengenal, kini semakin dekat karena selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mulai dari mabar di pemandian sampai melakukan photoshoot kesukaan para penonton di sini. Namun hal itu tidak jadi mereka lakukan dikarenakan David teringat kembali dengan usaha fotografernya yang telah bangkrut. Di sisi lain, Stephen yang melihat ada celah antara hubungan Kanika dan David, akhirnya ia berusaha masuk ke celah itu untuk mendapatkan Kanika. Dengan bermodalkan kata-kata rayuan, Stephen mulai menyentuh tangan Kanika. Dan karena terbawa suasana, Kanika pun tak bisa mengelak dari momen itu. Mereka berdua kemudian pergi ke kamar bersiap untuk melakukan hal yang disukai para penonton di sini. Akan tetapi, Kanika yang masih sangat mencintai suaminya menolak untuk melakukannya dan langsung pergi. Sementara itu, David yang sedang bersama dengan Tasya tanpa ragu-ragu mencangkul bersama dengannya. Hingga esok paginya saat mereka berdua bangun, mereka pun terlihat sangat senang dan bahagia. Tasya pun kemudian kembali mengajak David untuk mencangkul bersamanya. Dan kemudian adegan yang disukai penonton pun terjadi. Adegan berganti, terlihat ketika Kanika yang baru pulang ke rumahnya. Ia pun sadar kalau David sudah pergi dari rumah selama beberapa hari. Dan tanpa pikir panjang, ia kemudian pergi menyusul suaminya ke Pulau Sin. Namun niat baik Kanika yang ingin memperbaiki hubungannya dengan suaminya berujung naas. Karena di penginapan David, ia bertemu dengan Tasya yang mengaku ketinggalan dalaman di kamar suaminya. Hal itu pun membuat hubungan Kanika dan David semakin memanas. Sementara itu, Tasya yang berada di kamarnya langsung mengamuk karena tidak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu kemesraannya dengan David. Namun dengan berpura-pura, Tasya pun menerima David untuk menjadi teman saja. Kemudian terlihat David dan Kanika yang sedang berbicara dengan temannya masing-masing, di mana mereka berdua curhat kalau mereka masih saling menyayangi dan tidak ingin berpisah. Kemudian pada suatu malam, karena keinginan kuat ingin bersama kembali, saat sedang hujan deras Kanika datang menemui David untuk rujuk. David yang memang juga sangat menyayangi Kanika langsung memeluknya, dan mereka berdua langsung mencangkul bersama sebagai tanda terbinanya lagi ikatan pernikahan mereka. Di sisi lain, terlihat Tasya yang sedang melihat sosmed milik Kanika. Ia kemudian dengan sengaja mendaftar sebagai member yoga yang diikuti oleh Kanika. Kanika yang merasa terganggu oleh kehadiran mantan selingkuhan suaminya langsung mengancam Tasya agar tidak mengganggu pernikahannya lagi. Namun bukannya takut, Tasya malah merasa tertantang oleh ucapan Kanika. Kemudian Tasya diam-diam mengirimkan David sebuah hadiah berupa kamera, sehingga membuat Kanika cemburu. Tasya juga meminta David untuk menemaninya di rumah karena habis dikasari oleh suaminya. Sementara itu Kanika pergi menemui suami Tasya. Di sini suaminya itu malah mengatakan bahwa Tasya adalah wanita yang memiliki gangguan jiwa. Dan sekarang David adalah korban selanjutnya dari obsesinya yang menyimpang. Namun tidak lama setelah Kanika pergi, Tasya datang dan langsung menghabisi suaminya itu. Adegan berlanjut. Di suatu malam, Tasya datang ke rumah Kanika yang sedang sendirian dan langsung melumpuhkannya. David yang baru saja pulang tak bisa menolong Kanika karena pingsan saat terkena tembakan di bahunya oleh Tasya. Dengan sisa kekuatannya, Kanika berusaha membalas perbuatan Tasya hingga membuat ia terkena sayatan pisau di wajahnya. Namun ketika Tasya sedang terpojok, David datang mendorongnya terjatuh dari atas balkon. Akan tetapi Tasya masih bisa bangkit dan mencoba menyerang mereka berdua. Kanika yang saat itu sedang memegang pistol tanpa ragu langsung menembak Tasya. Kemudian terlihat David yang sedang mengadakan sebuah pameran foto. Meskipun dengan bekas luka di pipinya dan juga sedang hamil, Kanika terlihat tetap cantik serta setia mendampingi suaminya. Dan film pun kemudian selesai.